Membahas mengenai self-disclosure atau sering disebut dengan membuka diri. Pada umumnya self-disclosure merupakan pengungkapan informasi diri sendiri kepada orang lain. Hal ini menjadi aspek terpenting dalam sebuah komunikasi karena untuk lebih dekat dan menentukan efektivitas dalam berkomunikasi. Adapun konsep teori self-disclosure yang pertama kali diperkenalkan oleh Lutz dan Ingham pada tahun 1955, yang pada akhirnya konsep ini sering kita sebut sebagai Johari Window atau jendela Johari, yang mencerminkan adanya proses memberi dan meminta, baik berupa informasi, kritik, dan pujian dari orang lain untuk kepentingan pengembangan diri seseorang. Mari kita bahas satu persatu dan lebih detail mengenai konsep self-disclosure yang dibahas oleh atau yang diungkapkan oleh Johari Window tersebut. Yang pertama ada open window. Open window ini merupakan pengungkapan diri sendiri kepada orang lain secara keterbukaan atau secara terbuka dan tidak adanya saling tutup-menutupi antara kedua belah pihak. Jika informasi yang diperoleh secara terbuka dan tidak adanya saling tutup-menutupi, maka efektivitas dalam berkomunikasi tersebut dapat berjalan lebih baik. Contoh yang berhubungan atau yang relate dengan open window ini seperti polisi dengan perilaku kriminal. Ketika pihak kepolisian dengan perilaku kriminal dapat menjelaskan dan dapat mengutarakan pesan ataupun peristiwa yang terjadi secara terbuka dan tidak adanya saling tutup-menutupi, maka kasus ini dapat diselesaikan lebih cepat dan tentunya polisi juga akan meringankan hukuman bagi si perilaku tindak kriminal tersebut. Contohnya, ketika polisi meringkus seorang pengedar narkoba, maka pihak kepolisian juga akan mengusut tuntas siapa dalang ataupun bandar narkoba di balik semua kasus ini. Jika si perilaku kriminal ini dapat menjelaskan lebih jelas dan secara terbuka, tidak adanya ditutup ataupun tutup menutupi, maka kasus ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tentunya hukuman bagi si perilaku kriminal ini setidaknya dapat keringanan dari pihak kepolisian. Nah, hal ini dapat menjelaskan bahwa efektivitas yang terjadi dalam sebuah kasus tersebut, yaitu kasus tersebut dapat diselesaikan secara lebih cepat dan lebih tuntas, dan tentunya si tindak kriminal ini setidaknya dapat keringanan dari pihak kepolisian karena dia telah jujur dan telah terbuka apa yang terjadi dan siapa dalang dibalik kasus narkoba ataupun bandar narkoba tersebut. Dalam hal ini dijelaskan bahwa ketika kita berkomunikasi lebih jujur dan lebih terbuka terhadap apa yang terjadi dalam diri kita kepada orang lain, maka efektivitas dalam berkomunikasi akan berjalan lebih baik dan lebih optimal tentunya. Apa sih blind self itu? Blind self merupakan kondisi di mana seseorang dapat memahami sifat, perasaan, tingkah laku, maupun motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Nah, wilayah buta ini sering banget terjadi dalam interaksi sehari-hari. Wilayah buta ini dapat menimbulkan kesalahpahaman juga permasalahan lainnya. Lantas, kenapa nih blind self menjadi permasalahan ketika kita sedang berinteraksi? Seseorang yang dalam keadaan blind self atau tidak mengenali dirinya sendiri, itu cenderung tidak bisa menciptakan komunikasi yang efektif, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi blind self ini menimbulkan berbagai permasalahan karena kita mampu menilai orang lain tetapi tidak mampu untuk menilai diri sendiri. Nah, blind self ini kerap kali membuat kita menilai perilaku, sifat, karakter seseorang berdasarkan sudut pandang atau perspektif kita sendiri. Tetapi kita tidak mampu mengaplikasikannya terhadap diri kita sendiri. Nah, contoh sederhana dari blind self adalah ketika saya tidak mengetahui bahwa saya ini ternyata kurang senyum kepada orang lain atau saya terlalu menutup diri. Saya rasa itu sudah cukup gitu ya, yang saya berikan itu sudah cukup, sudah normal. Tapi ternyata pemikiran orang lain itu tidak seperti saya gitu. Mereka berpikir bahwa saya kurang senyum atau terlalu menutup diri. Itu adalah contoh sederhana dari blind self. Hidden self adalah satu hal yang tersembunyi atau rahasia ketika seorang mempunyai kemampuan
untuk menutupi rahasia tersebut dan tidak mempublikasikan kepada orang lain. Hal tersebut berupa sifat, perilaku, motivasi, dan juga pemikiran. Contohnya, seorang pebisnis mobil atau showroom mobil menawarkan mobil bekas dengan tidak menceritakan semuanya, seperti kekurangan atau kelecehan terhadap mobil tersebut. Misalnya kelecehan pernah kegesek waktu parkir. Sehingga, jika komunikasi berjalan seperti ini, keefektifan dalam komunikasi interpersonal sulit terjadi, bahkan akan lebih merugikan satu pihak. Unknown window adalah daerah saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Situasi ini menggambarkan bahwa seseorang tidak dapat mengenali dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dengan kata lain, dalam unknown window, kedua belah pihak tidak saling memberikan informasi terhadap lawan bicaranya, sehingga komunikasi yang berjalan tidak efektif karena pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contoh kasus unknown window adalah saat perdebatan antara ibu dan anak. Pada video ini, seorang ibu tiba-tiba memarahi anaknya karena melakukan olahraga memanah dan memaksa agar anaknya menjadi seorang putri yang anggun. Sedangkan anaknya merasa bahwa dia mempunyai potensi dalam bidang olahraga memanah, hanya saja selama ini ia tidak berani cerita kepada ibunya. Maka dapat dilihat, jika kedua belah pihak tidak saling memberikan informasi, komunikasi tidak akan berjalan secara efektif.